Selamat datang di Bukan Bego Teknologi. Ya, bersama kita bakal DPT kalian yang kata paling terupdate, terkini, dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review. Kemarin ini tuh kita tuh udah bikin Benar. apa namanya opening. Udah buka opening. Iya, tiba-tiba ada yang komen, itu yang jaket hitam tolong dong kecilin aja, review ngegas banget. Emang gua ngegas mau apa lu? Bercanda ya. Nah itulah. Jadi kita nih untuk mengulang kemarin, karena Ya. kemarin tuh audio sangat kacau sekali. Maka kita datangkan DKID. Gak ada hubungannya sih sebenarnya. Jadi udah boleh masuk nih. Iya, Boleh. boleh. Sekarang ada Mas Dikanya loh ya. Kemarin gue nonton tuh di Kenapa? katanya lu nggak punya budget buat datengin gue. Tapi gue dateng dibayar sama Aldi gitu. Betul. Dibayar teh Inggris. Katanya beli tiketnya cicilan 12 bulan ya. Gak usah dibahas. Yang penting ada Dika dulu kan. Emang agak susah sih untuk mengundang orang paling kaya di Malang. Betul. Luar biasa. Berat banget ini. Tolong orang pajak ini cuman framing aja. Gak ada. Lagi-lagi orang pajak. Tapi ya udah lah ya. Ini akhirnya kita bisa Ya. dapetin seorang yang salah satu yang legend ya. Betul. Dan salah satu panutan kita juga. Iya. Nika ya selaku dari host DKID luar biasa. Betul. Kemarin kan kurang kan. Kemarin itu kan kurang pikir curang anjing. Salah satu DKID. Kurang karena itu sebenarnya podcast yang kemarin bareng Rodi ya ngomongin AI itu sebenarnya udah ngomongin sponsor kita ke Komputek. Itu udah sangat bahaya sekali. Nah ini ada Mas Nika lah. Ya, gue kemarin aja nontonnya lumayan deg-degan gitu. Mana nggak boleh dikat lagi kata ini nggak boleh. Nggak perlu dikat lah. Perlu dikat, di sini nggak perlu dikat gitu. Oh ya. disclaimer dulu tapi ya, gue di sini nggak di briefing, nggak tahu sih ngobrolin apa. Lu udah tadi disclaimer mulu. Tahu di biar aman. Karena di sini tuh kayak pinggir jurang gitu. Istilahnya di sini tuh. DKID itu terkenal dengan amannya itu. Iya kan? Oh iya. Gua tuh Tapi lu kemarin enggak lo. Kemarin enggak loh, kemarin enggak aman itu. Kan di channel. Nyerocos aja kemarin tuh. jadi gua tuh tipikal orang Jawa yang ya udahlah. Kita tuh harus Lu kan orang Batak, gak bisa dong. Ya Batak keluarin aja Batak. Oh, jadi pengennya gitu ya. Kalau gua kan Jawa, jadi kalau Oh iya. Ya. Kau bisa aja dia. Partnernya enggak berisik nih. Kenapa gini? Udah kayak Dingin, Pak. udah kayak Marcel Widianto dia. Abangku gini. Oh iya, aku nggak ngerti. Tapi ya udah. Dia kan nggak ada briefing sama sekali. Jadi ini emang benar-benar spontan. Jadi Ya. kalau misalnya ada salah-salah. Salah. Wah itu joknya luar biasa aja. Kalau ada yang salah-salah ya udahlah. Ya. Gitu lah ya. Tapi boleh ingatkan aja kalau komentar. Nah ini kita sebelum masuk ke segmen yang luar biasa. Betul. Bukan mikro teknologi ini ya. Kita kasih tahu tadi cara mainnya. Betul. Tapi ntar aja. Kita ada berita yang mau disampaikan dulu. Oh gitu. Karena kan sebentar lagi ya kita tahu kan musimnya tech reviewer. Iya. Oke. Musim tech reviewer akan mempush apa namanya? Bukan. Melebarkan konten-konten Samsung. Betul. Biasanya untuk satu barang Samsung bisa dapat konten 10 loh. 10. Iya. Dan tidak dibayar kan? Itu Dia Yang habis. Instagram. Iya, itu yang tier 1 maju ke Oh luar. enggak. Enggak ada. Masih sensor. Tier 1 tuh apa? Gua enggak tahu. Iya itu Mobile Legend kan ada ranknya. Oh. Jadi kalau iya, pakai iya, HP Samsung kan pakai Mobile Legend. Bisa. Luar biasa ya. Oke. Penting kayak Minum ini. dulu kan. Jadi minum teh Inggris kita nih. Gitu ya. Wah, baru menit berapa dia? Kok gue udah deg-degan. Udah santai aja. Aduh. Kita mah nggak ada hard feeling. Oke. Ya udah nih, berarti dari berita pertama dulu kali. Boleh. Karena Unpack ini makin deket nih. Kabarnya Galaxy Unpack ini ada di 10 Juli 2024 jam 8 malam. Betul. Ya, jadi ini udah mulai rame nih. Jadi makanya banyak kreator udah bikin konten Samsung kan. Dan juga paspor. Bukan. Oh, bukan. Paspor. Lu bikin dia? Masa tech Bukan, reviewer? oh. Tech reviewer tuh nggak semuanya bikin paspor. Kan yang diundang itu aja. Kita masih belum ya. Iya masih belum. Kita masih Tapi gue selalu sama prepare lu. Udah bikin paspor tapi enggak ada guna. Tapi nggak apa-apa ya, tapi bercanda aja ya. Jangan mikir kita harus nggak kalau itu bercanda. Enggak. Kita belum. Enggak. Nih, gua kasih tahu ya, sekali lagi di sini kalau kita diundang brand itu sebenarnya real rugi itu kita. Karena pertama nggak dibayar, Ya. kan? Kedua waktunya hilang. Oh berarti lu pengennya dibayar terus. Hah? Ya, iya. kalau ada yang mau bayar boleh. Betul lah. Masalahnya nggak ada, gitu kan? Nggak ada. Santai aja. Ada tapi ya udah lah. Gitu. Nah ini nih ngomongin Galaxy, ini kemana-mana nih. Ngomongin Galaxy ini lokasi ada di Paris. Oh iya nih. Sekarang di Paris. Kemarin kan di New York yang New York. S24. Kemarin di San Diego gak sih? Iya sorry. Kemarin di San Diego. Kemarin San Diego. Tahun lalu di San Ini Diego. sekarang. Di Paris. Paris. Ya itu butuh visa. Nggak cukup paspor doang. Nggak cukup ya. Oh visa juga. Berarti visa lo harus dibuat. Walaupun belum tentu ya. Tapi sebagai orang yang kenal Samsung kenapa di Paris gitu?
Mana lu tahu kan? Gua nggak kenal, waktu itu karena kan Oke. belum main di sono. Kita kan nggak pernah ya. Iya, gitu ya. Apa? Tapi mungkin ada itu, mungkin ada koneksinya. Paris itu kan terkenal dengan kota yang penuh cinta gitu. Bisa. Mungkin ada fitur-fitur AI-nya. Banyak copet kan. Galaxy kabarnya akan mahal. Enggak, bercanda. Nah, ini dari ngomongin barang mahal-mahal ya kita sebutin dulu nih. Pertama sama ternyata sesuai link ini adalah Galaxy Z Fold 6. Iya, Ini tuh pasti. gokil banget. Jadi ada 3 ya, langsung sebutin aja. Dan ada juga Galaxy Z Flip 6. Lalu ada Galaxy Ring. Betul. 4 ternyata ya. Dan 6. Galaxy Watch. Oh, ada 5 ternyata di Galaxy Watch tuh. Nama muluan. Sama Galaxy Buds 3. Jadi ini Iya, ada berapa tuh? semua lini dari Galaxy Iya. bakal dikeluarin di situ. Betul. Gitu ya. Ini tapi dari ngomongin Galaxy Z Fold 6 dulu nih, katanya ini tuh yang akan diikutin HP kecilan. Iya. Karena kemarin kan kecil banget kan. Maksudnya Iya. untuk mungkin untuk beberapa orang tuh kayak enak dipegang gitu. Awalnya gitu, cuma Ini ngomong yang mana dulu? Flip dulu nih. Enggak Fold. Fold, oke. Fold 5 kan kecil kan layar depannya. Iya, Jadi pas di flip tuh kayak kecil kan, kayak megang HP Gripnya masih kepegang kalau satu tangan. iya, sekarang tuh gede gitu. Iya. Jadi karena kayaknya dia di pasar nih, HP Cina kan tiba-tiba laku banget kan. Iya. Kita ngomongin dari Fold M3, lalu Vivo. Nah itu kan dia tuh jadi kalau harus buka HP-nya. handphone biasa pun bisa kayak di bar gitu. Oke. Nah gitu ya. Terus ada Z Flip 6 katanya ini Spartan Galaxy Foldable nih. Ini walaupun cover screen-nya katanya lebih gede. Heeh. Nah tapi kabarnya katanya yang dari Pas Dika bilang tadi lu nemu kan? Tadi gue lihat di The Verge, jadi yang untuk Z Flip itu secondary screen-nya, leak-nya ya, ini belum tahu bener apa enggak, dia pakai IPS. Pakai IPS. Tapi entah bener atau enggak. Iya. Jadi kalau salah ya salahin The Verge, ya kan? Masa sih pakai IPS kan Samsung terkenal dengan Samsung layarnya gitu. Iya. Itu kayaknya cuma manas-manasin dong, karena kalau misalnya dibuat semuanya benar bukan leaks. Oh. Namanya pre-launch. Iya benar. Ya namanya leak kan. Itu enggak pasti benar. Gitu. Iya. Nah, ini Galaxy Ring ini lumayan nih karena ini Akhirnya launching kayaknya nih. Karena seingat gua ini tuh diomongin dari awal tahun. Iya. Dari Ramai awal banget. tahun Galaxy Ring tuh banyak leak ya gitu. Nah, ini tuh katanya akan jadi first smart ring. Ini bisa nge-track inilah kesehatan lah ya. Betul. Kayak cincinnya Aldi. Sorry, ngomongin Galaxy Ring kayaknya di MWC udah ada. Emang dia dikenalinnya di situ. Cuman belum boleh dipegang, belum boleh. Jadi kayak bisa ditaruh di acrylic. Itu kan hakikatnya kan buat pamerin. Iya, betul. Bukan buat jualan. Di sini doang tuh ada kan pameran-pameran komputer itu kan. Tapi jualan. Orang cuma pamerin malah jualan gitu. Masa pameran ada sales sih? Di mana sih? Di mana sih? Nggak tahu saya. Lah, Takut Pak. Takut saya. Tapi tadi kan sempat kita bahas tuh, bagusnya ditaruh GPS. Jadi kalau orang-orang kayak lu kalau Nggak kenapa jadi kayak gua. Oh ya, tadi Afrika nih. Jadi Gary bilang apa lu? tadi itu bilang Aldi tuh nggak pakai cincin. Iya. Kan. Iya, tapi Pakainya malah smart ring. karena Aldi tuh lebih cinta teknologi daripada Baru istri. terus Gary bilang ntar kalau gua nikah gua pakai smart ring biar istri gua bisa tracking, katanya gitu. Iya. Iya. Gila tuh berarti loyal banget sih. Salut sih gua Gary. Terus dulu Gary. Enggak usah. Usah. Iya. Apaan sih? Ini apaan sih? Gitu ya. Tiba-tiba kesana ya. Tapi emang itu bahaya kalau ada GPS ya justru. Iya, karena kan bisa dilacak. Tapi itu ada GPS-nya nggak di? Orang-orang Nggak kayak ada. lu. Nggak ada kayak gua, nggak ada. Yang Galaxy Ring ada GPS-nya nggak? Nggak tahu. Oh belum. Jelas kan, ini belum rilis. Tapi yang jelas ini bisa nge-track kesehatan gitu. Oh. Iya. Salah satunya scoring ya, kayak sleep apnea juga gitu-gitu. Itu bagus lah ini, karena kan kalau pakai jam itu kan agak repot kan. Lu gede ya. Ribet kalau pakai jam tuh ganjel. Apa bahasa ganjel? Lu bukannya sering review jam-jam brand ini? Wah, Huawei Loh, dia. maksudnya berarti nggak enak dipakai tidur? Wow, itu bagus. Oh, bagus. Masa ya? Bagus lah Huawei. Bagus ya? Secara ekosistem Cuma kurang enak karena enakan pakai cincin. Bukan. menurut Aldi. Loh, berarti Kan gua nggak pakai smart ring. Maksudnya buat kan ada orang yang Kalau buat tidur enak pakai cincin. gitu ya. Karena kalau jam kan tebel dia ganjel kan. Oh iya. keringetan. Gua nggak peringatan. Gua tidur kan tidur aja nggak gerak. Gua udah nyapu. Oh ya udah, lanjut Ger. Ini ya rasanya bego teknologi itu ya. AC-nya dingin, suasananya panas gitu.
Ya udah nih, ini juga ada Galaxy Watch 7 juga nih. Ini katanya lumayan apa namanya? Ya pembaruan lah, pembaruan Watch 6 kan. Karena ternyata baterainya katanya lebih lama kan. Tuh. Kalau yang nggak tahu konteks aja, Galaxy Watch itu sebenarnya cuma up to 3 hari, which is sebenarnya bagus. Oke. 3 hari kan. Tapi Dibandingin kan Apple sekarang mah, tahu ya. dibandingin Apple jauh. Mending ya. Apple sehari doang. Sehari doang. Gila, Itu mah sampah kalau watchnya. Ya, oke lanjut. sama sampah ya, sama. Enak sekali ngomongin Apple ya. Kalau ultranya, yang Apple ultranya oke lah. 2-3 hari oke lah. Sama sampah ngeliat harganya. Ah. Oh, ngomongin harga bekasnya. Oh berarti lu masih miskin. Nggak cocok. Nggak Bagi cocok. orang kayak gue jadi sampah, bagi orang kaya biasa. Bagus lah. Itu gua nggak bisa nyelamatin sih. Berarti lu mati mesin gua nggak bisa nyelamatin. Lanjut Ger. Atau nggak bentar lagi juga ada nih Galaxy Watch Ultra. Oh, ini juga sama nih. Katanya kemarin Apple lagi ikutin Samsung ya. Iya. Kok sih sarangnya kok tiba-tiba ikutin brand US ya? Nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa gitu. Samsung dari HP-nya S20 udah dari Ultra. Ultra. Udah ada Ultra ya. S24 udah Titanic sih, men. Oh. Iya. Sarangnya. Gue sempet mikir apa yang nyelamatin dia. Ya emang biasa. Orang S1 itu bisa dikata-katain ya. Tapi ini Galaxy Watch Ultra ini emang bagus kabarnya kan? Karena Katanya. tujuannya baterai yang lebih bagus. Ya. Kalau dibandingin yang seri 7 tadi, Mana ada? Masa jam 5.000 ya, Pak? Baterainya segini ya? Segini. Dia katanya pakai baterai pakai nuklir. Waduh, ngeri banget. Ini apalagi nih interlink namanya. Sesat namanya ya. ini padahal lu belum minum teh Inggris ya. Iya, lanjut Ger. Galaxy Watch 3 juga ada nih. Ini juga katanya datang dari standar dan pro-nya. Yes. Gue sih jujur aja gue belum nyobain Galaxy Watch. Kemarin? Kemarin tuh ya? Coba sih. Tapi kan. Oh iya, yang maksudnya kalau AirBuds itu menurut gua agak-agak sampah karena kan Yang palanya bikin clear ya? Malah bikin clear. itu ada preset clear. Ini gua kasih tau aja ya. Untuk yang pengen beli AirBuds 3 apa itu sih lupa. bukan Terakhir FE ya? Ya. Tolong aja nih kalau lu mau dengerin audio itu dong ini agak salah karena stagingnya itu kan pertama kecil. Yes. Lalu dia ada preset namanya clear. Tapi bukan yang clear audionya, kesabaran saya yang clear. Tiba-tiba karena sangat gitu. Gimana? Kenapa emang? Kenapa preset clear-nya ini kenapa? Kenapa apanya? Enggak, maksudnya kenapa? Karena emang nggak clear aja tiba-tiba gitu. Oh. Kayak preset orang kasar gitu loh. Itulah. Iya. Yang dilakukan sama Samsung. Gua nggak tahu salah siapa ya. Mungkin kan suara ini selera. Suara selera. Gua nggak salah kan. Iya. Ternyata menurut orang Samsung itu bagus ya. Wah. Enggak. Emang tapi kita ngomongin audio itu selera. Iya. Kayak contoh dia ini. Makanan Oh, iya. selera juga sama. Tapi lu selera musik lu gimana? Musik yang gimana kira? Musik gua. Koplo Ju. Kalau enggak yang paling dia suka ini cadoleng-doleng. Enggak, karena emang selera musik itu menentukan pilihan untuk TWS lu juga sebenarnya. Oh iya bisa sih. Wah kalau gua sih lebih EDM bagus. Oh, Kalau bass kan. Iya. Terus sama Yang gitar-gitar tuh. Kalau Buat melodi. Videonya tuh biasanya pakai karaoke. Bukan buat review ya, buat bener-bener playlist lu deh. Playlist lu apa? Bukan buat review. Gua nggak ada playlist Pak, bener Pak. Oh, Gua like aja. Wali. Wah. Makanya hidup dia emosi mulu ya. Dia musik aja enggak ada dia playlist. Mau sama Wali tuh like. Enggak lah, bagus. Jadi ngomongin band nih kita nih. Nah dulu gitu ya, jadi itulah. Tapi maksudnya emang selera. Cuma menurut gua saat itu Galaxy Buds yang FE itu kurang bagus aja. Masih kurang. Amiga FE kan. Iya, Kan ada yang pro-nya. Iya. Emang kan fans Samsung itu gak punya selera gitu kan. Berarti Lalu ini yang nah ini buat Galaxy Watch Ultra aja nih kabarnya katanya $700 atau 11 juta. Iya kemungkinan ya. Lebih murah sebenarnya dibanding. Gimana kalau misalnya tiba-tiba Apple Watch Ultra Gen 2 berapa ya? Dulu nih ngomong Enggak. Apple Watch Ultra tuh harganya hampir 15 kalau nggak salah ya, iPhone. Studio ponsel lebih murah. Studio ponsel Internasional. toko terbaik di dunia ini. Studio ponsel ya, toko terbaik di dunia. Tanpa lu dibeliin kopi lu ya. Iya. Kalau nggak salah segitu, kalau internasional 12-an ya. Iya. Iya kan? Gitu. Tadi kejutan tuh siapa tahu kan. Di Fold lu dapat ini. Apple Watch
Apple Watch. Wah mantap. Mantap banget ya. Kenapa Galaxy Watch Ultra. Oh nggak mungkin. Dari Karena sejarahnya nggak ada. Kan Z Fold kan jualannya upgrade size. Ya betul. S-Care Plus deh. Escape Plus. Square Plus upgrade. tahu bisa nonton video ini. Oh menarik gitu. Enggak. Enggak. Kan nonton ini. Kalau Huawei masih mungkin. Iya. Bandingnya gitu. Huawei. Ini nggak disponsorin ya? Enggak. Ini kayak kita disponsorin Huawei enggak Iya, disponsorin enggak ya. Nah ini ngomongin ini ya Sponsornya juga. Saramonic. Saramonic ya? Dulu udah, ini berapa dulu ya? Ini kita masih ngomongin. Beritanya masih banyak nih. Masih banyak ya. Ini ngomongin Galaxy Watch Ultra nih. Ini katanya case-nya bakal kotak. Ya. Ya kan, terus juga ada display protect by Sapphire Glass. Yes. Lagi, nah itu mah udah lama. Nah itu Sapphire Glass itu kan emang teknologi yang Ya. super fleksibel. Benar, Ya, benar. Nah ini size-nya 47 mm dan pakai SoC baru yaitu Exynos W1000. Nah ini W3000 jadi 1000 ya? 1000 karena sebelumnya itu kalau nggak salah tuh Galaxy itu 935. yang paling tingginya kalau nggak salah ya. Paling atasnya. Oh sekarang ada NPU-nya. Waduh. maksudnya Jadi ada- AI nih. tapi ngomongin AI, apa ada AI-nya ya semuanya? Hah? AI apa lagi, Ya Pak? juga tahu kan kemarin gue lihat di sini tuh sampai katanya. tracker dibilang AI, awas aja. Nggak ada. Itu AI lu. Itu sebenarnya AI, cuma kan dirubah di repacking nih. Kalau obrolan kita kemarin nih, episode kemarin itu jadi tutorial lama di repack. Iya kan gue Dari nonton AI. kemarin episode kemarin kan yang kalian marah-marah gara-gara AI kan. Bukan marah-marah, kita kesel aja. Kan artificial invoice kan. Aku bisa voice. Itu beda obrolan. Itu beda obrolan. Beda konteks ya. Iya. Artificial invoice itu karena ada. Udah lanjut. Lanjut. Mau ikut nyemplung dia. Ini saya menggunakan Samsung ini pakai 3 nanometer process node gitu ya. Ini pakai A78, A55. Ya. Itu katanya kan sudah nih. Low power. Charging is no fun. Iya dia tuh ini pakai SoC itu makin irit baterai lah. Irit baterai, ya? Nah dia 3 nano tekannya gitu, because charging is no fun. Iya karena emang salah satu hal yang bisa diserang dari Samsung, dari Huawei, Oh baterai life-nya. baterai life-nya. Smartwatch. Makanya Huawei itu nggak pernah sama Samsung jadi kayak bener kompetitor kan. Iya. Iya. Karena dia tahu, mending Huawei. Ya, emang Huawei Watch GT itu bisa seminggu loh, Gir. Emang Huawei iya. Watch GT itu bisa seminggu loh. Itu dia kerennya. Paling best gua GT2 yang bawah tuh GT2 SE ya. Realme. Oh iya. Kok ini ada GT, Huawei. dia langsung ngeblank. Ya pokoknya itulah berapa hari? Langsung hilang loh. Berapa hari? 15 hari. Itu notif nyambung nggak? Nah, nanti nyambung. Serius? Nyambung. Always on doang mati kalau nggak salah. ya? Apa? Always on doang mati ya. Mati nyala juga. Oh, nyala Jadi juga. benar-benar baterainya itu tolol banget. Gua nggak tahu kenapa karena kan itu Harmony OS kan. Iya. Sementara kalau Samsung itu kan masih pakai Wear OS. Ya ada pakai Ya, Wear ya. OS. Wear OS Google itu 3 hari udah top banget sebenarnya. Emang gitu. Dan Nggak, ini 4 hari. Ini berapa hari? 4 hari. 4 hari. 4 hari. Itu punyanya apa, Di? Oppo. Oh, Apakah Oppo lebih bagus dari Samsung guys? Oh. kita lihat aja nanti. Nah ini Galaxy Ring-nya juga ada ya. Ini Ya. heart sensor, monitor tadi kita bilang. Kurang lebih sama dari jam ya pindah ke sini. Sama dari jam sini emang kayaknya dia mulai fokus sama ekosistem. Betul. Oke. Nah, karena emang kalau yang namanya ekosistem nih, ya Samsung ya, itu bagus. Yes. Bagus. Salah satu orang kenapa nggak beli Samsung kenapa orang beli Samsung dibanding Huawei? Walaupun speknya bagus, ya itu ekosistemnya. Dan Google. Dan Google, iya kan kalau orang beli HP Huawei sebenarnya ya. ekosistemnya bagus. Ya cuman itu tadi Google. Google iya. Google. Kurangnya di Google ya. Nah ini juga link upgrade-nya juga nih dari Z Fold 6 kok di sini. Enggak, masih ini nih, masih Galaxy Ring dulu. Jadi Galaxy Ring juga ada 8 size jari ya. Kayak gue juga beli, ini kan 8 size. 8 size. Jadi lu sebelum beli bakal milih kayak gue, ini ada 10 size pilihan gitu. Jadi dari ukuran 5 sampai 12. Tapi sorry gua potong di. Lu kan udah pakai smartwatch. Nah. Kenapa pakai smart ring? Biar keren lah. Oh. Biar keren. Iya. Tapi datanya akurat mana tuh? Sama. Oh, sama. Sama. Gue udah cek sama semua. Jadi yang ngapain gue pilih salah satu kan gitu. Dan bagus. Harusnya kalau sama. Ya kalau sama. salah satu. Tapi udah Ya, biar keren. keren. Iya. Buat di biro bagus loh kalau ini lagi pegang handphone kalau di pinjem nih tangan. Iya, HP itu keren lagi. Keren lah. Gua tadi bilang ke Aldi, Di, kenalin dong. Iya orangnya udah keluar. Lanjut kan. Ya udah lah ini include charging dock ya. Yes. Gitu. Cuman ya udahlah ini kan ngomong Galaxy Ring, gua rasa sih emang dari potensi dari ring yang dipakai Aldi aja itu non Galaxy atau bukan Samsung. Udah bagus. Tapi emang iya kalau pakai buat tidur enak. Iya. Sebentar. Itu ngecas. Ngecas. Ada Itu dong. gimana? Ini emang cincin menurut gue. Berapa hari? Apanya? Berapa hari? 6 hari. Iya, makanya menurut gue cincin ini harusnya orang banyak yang tahu nih. Iya. Karena bagus banget buat gue.
Perbedaannya itu doang, dia nggak bisa ada notif gitu-gitu. Iya, notif nggak ada. Notif nggak ada, makanya kenapa pakai jam juga Mestika itu alasannya. Oh, tapi kan oh ya oke. Enggak, tapi ini kan kopo gua. Minimal ada getar kek. Gitar nggak ada juga sih. Kalau getar jadi alat bantu dong, Nah. masukin notif kan. Lanjut Ger. Enggak, tapi yang ditunggu sama si smartwatch ini sebenarnya tuh dia tuh punya gestur. Karena dia Samsung. Jadi kan lu bisa ngandaliin dari handphone lu. Tapi ya Samsung nggak bisa bilang the first smart ring dong. Punya Kecuali dia. kalau dia punya fitur yang beda gitu ya. Enggak. The best smart ringnya tuh dari yang dia buat. Bisa jadi. Bisa jadi, misal dia baterainya bisa 1 bulan gitu. The first smart ring. Ya emang Samsung kan juga gitu, dia biasanya ngeliat teknologi yang lain lalu diperbaruin. Dia tuh mirip-mirip banget sama Apple. Ya, Ya kurang lebih sama semua teknologi kan. hampir lah semuanya mirip gitu. Ya, namanya kapitalis. Orang Dynamic Island aja juga Android beberapa minggunya ngikutin. Itu dia mini Nah, kapsul. kira-kira langsung aja kita ini. Karena Z Fold 6 sama Z Flip 6 tuh kurang lebih agak sama aja sih. Iya. Sama-sama pakai 8 Gen 3. Iya. Sama-sama 8 Gen 3 terus sama-sama lebih ringan. Ringan juga. Kabarnya. Atau kalau yang Flip ini kalau tol banget pakai IPS, sebenarnya menurut gue sih Nggak mungkin. Gak mungkin, Makanya gue setuju nggak mungkin. screen-nya lebih gede. Iya. Jadi walaupun sama kayak kemarin dia lebih gede aja sih. Jadi dia mungkin lebih banyak di flip di depannya itu. Dan baterainya juga banyak yang naik ya beberapa Iya. ya. Kalau Flip itu dari 3.700 sampai naik ke 4.000. Lumayan lah. 300 lumayan lah. Untuk Flip lumayan lah. Karena dari menurut gue Flip itu baterainya yang paling Boros. boros. Iya, 2 Ya, layar. Z Fold 4, Z Fold 5 katanya ya lebih baik dari Z Fold 4 tapi tetap lah ngecasnya itu. Tapi sebenarnya bukan itu konten utamanya. Nah, kata nama ini. Ini konten utamanya kita akan masuk di sini. Oke. Pertama kita ambil dulu tas ya Bapak Aldi. Oh iya, sejak Tasnya. Nah ini dia. Ini nih. adalah Ini. sebuah game. Ini namanya gamenya adalah dorongan ke jurang. Ya. Luar biasa. Gitu ya. dan sebenarnya juga ya Mas Dika ini nggak kita hadirin. Dia itu dari acara Poco. Jadi Oh kita, iya, tadi kita kita mau dari terima acara kasih sama Poco. Udah nerbangin Mas Dika ke sini. Itu jamin apa pokok? Brengsek gak tuh? Jadi bukan kita bayar sebenarnya. Bukan. Kita Mas Dika sama MND itu bercupu. Mau datang mau dibayar doang. Sialan ya. Gue nggak dibayar. Dibayarin. Gue nggak dibayar. Pesawat. Tiketnya dibayarin. Itu dibayar lah itu. Tapi kemarin Effendi gue tanya juga, Bos itu si Gary itu tuh pengen collab juga, pengen podcast juga sama lu di sini. Ah Gary nggak seru, risik katanya. Oh gitu. Kagak. Langsung gue ya. Gue video call. Gue bikin apa? Enggak. Oh enggak ya. Wah adu domba dia. Yang penting dilakukan di hardware. Ya udah. Ya ini adalah sebuah permainan. Jadi Iya. kita ambil dulu. Nah, di dalam tas ini adalah sebuah pintu di mana Terus kita tiba-tiba keluar Realme GT Shit. bukan Realme lagi. Enggak dong. Realme lagi sibuk kita hilang. Oh, kita bahas Realme versus Poco gak nih? Gak usah lah lanjut. Itu tuh bahas kali sekelibet. Enggak usah. Nggak usah, ini spesial Samsung. Udah kebanyakan Spesial sih. Samsung ya? Mereka enggak. Brand gua itu di channel itu kebanyakan. Oh gitu. Di bawah. Terus itu kan kita oportunis juga ya, bayar lah sekali gitu kan. Enggak juga. Orang bosen kan konten itu doang gitu. Berbayar. Anjing kalau dibayar. Nah, ini di sini kita udah buat 4 ini ya, kayak statement. Bukan, Jadi nah kita ya. bermain kontra dan pro. Iya. Yang dimana kita berempat itu tidak akan tahu kita akan ada di posisi kontra apa pro. Jadi saat lu ngambil nanti lu bisa jadi pro atau kontra. Pro sama kontra kemana nih? Maksudnya Ya ke... dengan Ya kontra dengan statementnya. Oh yang tadi kita bahas. Iya. Oke. Kita bahas, ada 4 kita udah pegang sebenarnya. Wah, Kita itu bikin lah. Ini 4 doang kok. Ini dorong-dorongan ke jurang. 4 doang, kalau 1 doang masuk jurang gimana gitu? Nah, itu kehidupan namanya. Ada di bawah, ada di bawah banget. Gitu. Oke. Ya. Ya udah ngerti ya. Nah, di sini ada 2 warna, biru, Dua warna. hijau sama biru. Hijau Oke. Kita tentuin hijau yang pro apa yang kontra nih? Hijau atau Itu biru? harusnya tutup pro. Pro ya. Karena Razer ya? Oh dia Razer. Biru Intel lah. Gue Intel aja lah. Biru gue aja. Tiba-tiba Intel sama Razer. Sesuai warna. Sesuai warna. Tahu. Nah, udah ya, jadi hijau itu kalau ngambil tas ya keluar warna hijau, lu dapat yang pro. Ya. Kalau yang keluar biru jadi kontra. Iya, kalau warnanya sama masukin lagi ambil lagi sampai beda. Setuju? Warnanya sama, oke. buat berapa pertanyaannya? Ya kan Kak, gua buat 4. Tapi gini. Ini bukan pertanyaan Tapi nih. gini, biar fair. Misalnya gue dapat pro, lu dapat kontra. Setelah kita bahas semuanya, kita balik. Jadi biar fair. Enggak. fair lah. Jadi gue pengen tahu versi kontra. Lu tahu versi pro gue gitu loh. Oke? Oke, guys. Setuju gak nih? Ya lo sama Giri ambil. Lu ambil yang. Gua ambil ya. Enggak, lo bareng lah, enggak fair dong. Bareng. Ini gua ambil.
Jadi ini Ambil cuma satu aja ya, ambil jadi satu. untuk Samsung ini cuman games ya. Itu bener. Apaan? Tisu, Jo. Yang hijau tadi pro apa kontra? Oh, ini kontra. Gua kira keras gitu kan. Kamu pro gitu kan. Jadi kita pro sama Nah, statementnya kita buat. Oke, karena ada karet. Itu Tisu. tisu galon. Oke ya. Ini persiapan singkat lo, malas gue nyari-nyari. Jadi ini kita disponsorin Pristine nih. Kalau gini nggak usah pakai dealer dong aja kalau diputar. Karena kan bakal dapat juga jawaban. Enggak lah kan Emang iya udah. Ntar kita tolak aja udah omongan dia tadi udah. udah ya. Ini berarti kita kontra. Oh lo nggak switch ya maksud gua? Enggak. Oh iya. Coba sih statementnya apa sih? Yaudah nomor 1 nih simple lah. Nih bro. Gara-gara pro dah. Bos kenapa sih gitu? Nah pertanyaan pertama. Z Fold 6 dan Z Flip 6 akankah bagus apa enggak? Kita kontra ya. Kita kontra. Kita pro ya. Pro, ya. Oke, dari gua dulu ya. Ya. Oke, bagus, pasti lebih bagus dibandingkan Z Fold 5. Wah, pertanyaan mudah banget. Jawaban mudah. Pertanyaan mudah. Apalagi kalau yang gua dari yang gua dengar dia Lu pakai belum sih? Z Flip. Ini Z Fold apa Z Fold? Dua-duanya kita ngomongin Z Fold dulu ya. Z Fold karena kalau yang statement lo tadi, dia berarti jadi HP Fold pertama yang punya dust and resistant walaupun Itu kan udah jadi cons kita. Ngapain lu ambil? Kita yang bisa tuh bahas tuh. Pro-nya aja. pro-pronya aja. Oke, dia bisa dibilang HP Fold pertama yang punya IP48 lah ya. Oke. Kalian tahu kan? IP48. Ya. Layarnya lebih gede sekarang, baterainya juga lebih naik. Ya. Oke, kameranya yang gue baca sih tetap ya, tapi kameranya Samsung sih bagus. Iya bagus kan. Bagus lah kameranya Samsung. Harganya tetap. Harganya harusnya tetap. Masa Lu pakai Z Fold kok. sempat gak sih itu? Lalu dia pakai flip. Oh lo mah Oppo ya? Kalau lu menurut lu Flip itu bagus gak? Bakal bagus gak? Bakal bagus. Karena pro kita. Itu gitu doang. Kayak, Iya, bagus. lu ada pengalaman bagus gak sama Flip gitu? Misalnya kayak Apalagi kata lu tadi layarnya secondary screen lebih gede kayak HP Cina. Terus lebih enak lah lihat kan yang di Z Flip yang 5 kan udah gede kan. Iya. Kan tambah gede harus itu lebih enak lagi. gini loh. Sekarang unpacknya aja di Paris. Apa hubungannya Itu coy? udah brand yang Lu mateng tahu banget nggak gitu. kenapa di Paris? Kenapa? Biar lebih bisa eksplor. Berarti kalau di Paris AI-nya. margin dia tahun lalu itu gede. Oh berarti Berarti laku. dia bisa laku di Paris. Jadi kalau sekarang produknya biasa aja, mending buka di Paris gitu. Enggak di Cina. Kok di Cina kan? Dekat pabrik. Kan unpacknya itu lebih mewah gitu deh Iya. dari San Diego gitu kan. Ini kan gue harus pro kan? Iya. Jadi kalau misalnya nanti itu kan udah demo tuh kan, review itu bakal demo tuh di Paris. Circle to set, bukan circle to set. Eiffel ya tuh. Nanti ini kan di lingkerin kan set hilang Parisnya. Jadi corners. Itu bisa jadi kayak gitu. gitu ya. Tujuannya. Sama lu kemarin bilang itu kan Google Lens. Iya itu memang Google Lens. Iya emang Google Lens. Cuma dia lebih cepet. Enggak Circle lebih itu. cepat sama aja Pak. Mau balapan lu? Yang ada. Mana ada Samsung gak? Balapan yuk. Gak ada sampai. Kan gak Samsung. Jadi gak ada sampai. Lu kenapa? Gak ada. Oh ya udah. Gak cuma kan jelek aja maksudnya lu sekarang udah punya IP48 dan lu udah lihat kan tadi kita berdua. Oke. 48 part itu apa? Pakai itu ternyata hanya das itu sering siapa? Ya debu. Ukuran berapa? 1 mm. 1 milimeter. Oke. 1 milimeter dulu, upil. Itu lebih gede daripada yang ditawarkan sama Ingress Protection yang dibawa sama Samsung. Betul. Oke. Jadi- Tapi kan udah ada angkanya. Coba Oppo sama Vivo ada nggak? Gak ada sih. Ya mending gak usah gitu loh. Maksud gua Kalau nggak usah di yang dijual apa kan kita butuh kan gimmick. udah X8. Tetap kita kan butuh angka di book. IP-X8 sama IP48 bagus banget. Kalau secara dijual ya. Kalau Vivo gue bisa jawab ya. Karena gue kemarin ikut launchingnya kan. Iya. Kalau nggak salah tuh dia pernah maksudnya kemasukan debu tuh nggak masalah gitu. Tapi dia gak ngerating Tapi aja. kan nggak ada Artinya sertifikasi. apa? Artinya apa? Artinya Karena dia nggak lolos. Bukan. IP rating yang ada itu yang anti debu itu sebenarnya emang nggak perlu banget. Dan bahaya menurut gua, apalagi buat handphone lipe. Kalau di Malang sih nggak perlu ya. Kalau di Bekasi banyak debu, jadi gue Iya sih. Nah kalau buat si Flip ini sendiri menurut gue ini agak kocak nih. Karena kalau misalnya dari leak itu benar ya pakai IPS awas aja. Walaupun kita nggak tahu pasti kan selalu ada pembelaan di mana Samsung ini emang selalu ada harus pembelaannya. bagus kan. Iya. Karena kan biasanya Tapi gini, ini kalau karena gue pro dan kita beranggapan kalau dia emang beneran IPS. Nggak, emang kenapa harus pro? Kan harusnya ya udah suka-suka aja kalau bang bagus lah. Pro readernya. Itu mah kalau lo suka ya bilang aja. Berarti lo membuktikan tidak suka dong. Bro kan ini gue ikutin trivia lu. oh gitu ya.
nyari aman. Kan gue beli kontra nih. Enggak, tapi kalau lo suka ya jangan bilang set Bilang Pro. aja, nggak apa-apa. Ya apa bilang suka. Ya udah. Suka. Beli Samsung mah bagus. Bagus ya. Apalagi rumornya katanya pakai Exynos gitu ya. Iya kemungkinan. Mas yang flip. Iya. Iya. Benar. Serius. Iya, karena ini jelek Exynos. Bagus ya. Lu gak lihat serius gue tuh. Iya, serius. Bagus tuh. Sarapnya. Akhirnya pakai Exynos lagi gitu. Iya, judul video udah tahu tuh. Oke. Iya makanya. Tapi Volt pakai Snapdragon. Kan lantai. Udah, pertanyaan kedua, kelamaan nih. Ya, ambil. Oke, set. Sekarang keluar sama Mas Dika yang Kita keluarin dulu aja statementnya. ya ini statementnya. Yang kedua, Z Fold 5 Samsung itu lebih baik daripada Oppo Find N3 sama Vivo X Fold 3. Fold 5 apa sih? Fold 5 kan Fold 5 dan mungkin nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Artinya gue tulis mungkin X6 yang 6 juga gitu. Cuman kan 6 nggak adil dong. Nggak ada, belum. Iya. Bentar. Udah. Sebenarnya enggak. Oke di situ ya. Gila. Jadi Z Fold 5 Samsung itu lebih baik daripada Oppo N3 atau Vivo X Fold 3. Harusnya 6 lah kan baru Nah semua. dulu, Itu tar dulu. Ambil dulu Pro kontra, ambil dulu. Ayo Mas Dika ambil. Ijo Pro. Biru kontra. Biru kontra. Kalau sama balik ya? Ya sama bro. Mau ulang. Sama ijo. Pristine. Ya. Ulang ya. 1, 2. Dika. Ya lu pro lagi. Ya udah. Biar harus suka udah. Lu apa aja? Udah. Kontra. Biar fair lihat gimana. Soalnya gue ini harusnya kontra. Kan biar fair gitu ya kan. Gua kontra lu pro dulu deh. Siap. Bisa lah ya. Bisa. Oke. Udah nyampe curang lu berarti lu. Belum. Gua enggak di brief. Gak ada. Gak ada brief. Kita gak nyari apa. Ini baru bikin tadi. Maksudnya kayak. Yaudah berarti kita apa nih? Hah? Kita apa? Lu yang kontra. Lu Kalau kontra deh. ngomong Z Fold 5 Samsung itu lebih baik daripada Oppo Find N3 sama Vivo X Fold 3 gitu. Lu kontra. Gua kontra. Berarti nolak. Iya nolak. Nolak lebih baik. Iya. Makanya pasangnya Z Fold 6. Kalau nggak kita pro aja. Enggak lah, maksudnya enggak adil lah. Entry Vivo kan launchingnya bareng ini lu pro eranya lah. gitu. Kalau menurut gue ya Samsung Fold itu udah kayak all in one buat lo kerja gitu. Yes. Dan Samsung Z Fold 5 itu adalah Samsung Fold yang sebenarnya developer paling beres dibanding Fold yang lain. Dan premium juga. Iya. Iya. Karena ini kan lagi pro kan. Menurut gue ya. Ini karena kita lagi di pro aja sebenarnya. Iya. Gitu. Ya emang bagus juga sih. Iya, mesti iya emang kalau gue. Enggak gini. Ya walaupun gue pro ya. Enggak. Kenapa Z Fold itu tiba-tiba lebih populer dibanding sama Oppo atau apa Vivo? Namanya udah bagus. Karena Dan UI-nya bagus. ketika orang kaya pakai, ternyata masih bagus nih. Iya. Dan dia mengkabarkan ke orang kaya lainnya. Itulah kenapa di kaum atas lebih terkenal Samsung daripada Lu lihat gak sih pejabat China pakainya itu. apa? Tapi lu lihat gak sih video gadgetin yang dia layarnya apa namanya? Oh yang kelopet gitu. Kris-krisnya. Oh Christian naik ya udah tapi kan dia ada S-Care Plus juga. Kita lagi pro. Kita lagi pro. Ya. Kok lu gitu? Tadi gua gak boleh gitu. Memang. Gua udah berusaha serius nih. Fold 5 memang terbaik. Coba lihat review-review yang ada. Mana ada jeleknya. Iya makanya pas lu beli lu regis gitu loh sebelum belum pre-order tuh. Iya. Karena S-Care Plus gitu. Vivo ini dibandingin sama Oppo Find N3 ya? Iya. Oppo Find N3 dia krisnya lebih nggak terlihat. Udah kelihatan. Terus kameranya juga lebih oke. Iya. Belah. Iya. Sebelah. Di grip, dripnya lebih enak. Iya, karena Samsung lebih enak karena lebih kecil. Oh tadi lo ngomong iya lo. Karena kita lagi pro. Oh gitu. Iya. Kita lagi pro. Lah, fair Tapi nih. ini main role play aja sebenarnya. Oh gitu. Ya. Z Fold 5 tuh enak loh. Katanya Tapi gini loh Ger, ini kan lu ada leak. gimana? Ada leak dari Fold 6 juga. Iya. Dan kalau dari leaks kan kameranya bener-bener sama. Sama emang. Jadi kan defaultnya Samsung kamera itu bukan jadi selling point yang utama. Ya mas selling point-nya kan buat S24 Ultra. Face, ya kan. Iya. Ya kalau fokusnya S24 Ultra Ya ya karena bisa jualan kenapa phone ada lagi. kenapa ada Hasselblad sama Zeiss karena dia nggak bisa ngalahin si Samsung. Oh serius? Mau kita tes nih ya Hasselbladnya sama kameranya mau Ya kita tes. makanya dia kolaborasi sama kamera. Iya itu alasannya biar kenapa. bisa ngalahin Samsung. HP China itu gue lihat Fold-nya ya. Dia tuh untuk mengalahkan si raksasa Samsung ini, ya mereka main ke kamera. Iyalah. Karena akan ada pembedanya. Ini sekarang Vivo aja udah equivalent 5700 mAh coba. Iya. Baterai masih borong. Emang baterai. Baterai itu harus biar beli casan. Iya. Gitu. Oh, karena nggak dapet charger. Makanya pre-order biar dapat chargernya juga kan.
Emang dapet? Dapet. Lu tuh berapa kontrak kok sarkas gitu? Kan pro. Itu saran bro, itu saran. Oh terus chargernya lebih gede, kalau lebih cepet, chargingnya lebih cepet. Oh iya juga Vivo. sama. Buat apa cepet-cepet panas? Lo tadi kata lu iya, mana sih? Cepet panas gitu ya. Coba kita bandingin sama Vivo deh, biar orang-orang pada ingat kan Vivo. Boleh, Vivo berapa watt? Vivo kemarin 100 watt. Iya. 60 kalau nggak salah, 60. Samsung ya? Samsung berapa? Samsung 25, Samsung 25. 25. Dengan baterai 4700. Sama kamera lebih bagus. Iya. Udah 25 gak dapet charger. Ih, Astaga. apa sih Bar? 25. Oh iya. Ya karena kan 25 tuh common. Kalau 100 Vivo kebangetan. Iya. Berarti bagus dong. Maksudnya lu udah punya 100 watt tapi nggak dapet charger itu kebangetan lah. Iya. Itu jarang yang jual. 100 watt gak dapet charger kebangetan. Tapi kan bisa juga pakai charger 25 watt. Gak pakai 100 wattnya. Mending kayak ini. Misalkan ini Volt. Lu gak ada charger ya lu pakai Aoki. Terus apa tuh? Anchor. Ya udah kan. Beli lagi dong, jatuhnya lebih mahal dong Samsung. Sama-sama beli Kan dong. kita kaya. Iya. Volt. Volt 5. Lah sekarang klaimnya nggak bisa ngeklaim paling kaya. Vivo 5 berapa sih? Gue lupa. Makanya itu 25 juta loh Vivo 5. Gue beli pakai cece gue masih kredit 12 bulan. Oh, berarti gak cocok lu sama. Berapa kita beli full? 25 juta. 25 loh. Kita beli. Vivo Disclaimer, berapa? kita beli. 26 juta 999. Oppo 28 kalau nggak salah. Iya. Lebih kaya bro. Lebih kaya bro. Dan lu masih menggunakan charger kan ya udah lah. Iya, enggak. Tapi kan ngomong-ngomong kan kita punya ini. Mas Dedi Jakarta aja. Ada charger, ada charger, ada charger. Iya. Enggak ada charger. Iya, tapi dia suka handphonenya. Siapa? Suka Samsung juga. Siapa? Maksudnya dia nggak bilang itu jelek. Dia bilang bagus kan? Bagus. Iya. Gue bagus. Gue juga dapat rekomendasi dari dia juga. Tapi kan nggak ada charger. Ya tinggal beli. Oke. Ya Gimana? berarti makanya. Gue mencoba nih. Emang tapi tuh emang nih yang sejujurnya ya, gue tuh role play gini emang males kan. Si Volt 5 itu ada alasannya kenapa ya emang harus ditinggalkan. Pertama tech reviewer itu kan. Oh ini jadi kontra nih. Enggak ya udah ya ini yang bener nih. Karena gue gak mau. Kuisnya beresin. Gue gak mau. Kuisnya beresin. Si Volt 5 itu tidak lebih bagus. Gue bisa klaim. Si Volt 5 itu tidak lebih bagus daripada N3 atau Vivo X100 Pro pertama. Vivo baterainya itu 5700 dan tipis. Oke. Ya kan? Dan dia punya periscope. Jadi dia benar-benar. Kok jadi gitu nih? Emang kuisnya kok jadi Tau lah gue. Tidak sanggup deh pro. Tapi gini. Ngomong bisa. Oke lah, gue sini coba belain Samsung. Oke enggak. Tapi enggak yaudah tetap Lu gak bisa, lu lihat timelinenya lagi. Kok ulang apa? Iya. Katanya soalnya gini, makanya gue bingung tuh kok bisa ada yang ngomong Volt 5 itu lebih bagus daripada N3. Gue kayak main sama anak SD aja ngulang-ulang. Enggak, maksudnya lagi, gue tuh akhirnya merasakan gitu. Yo wis, stay in karakter ya, pro ya. Bro ya. Oke, sekarang Pro, kita coba Pro. Lu sendiri coba apa ini? Stay in karakter ya. Stay karakter, Pro. nanti gue kontra. Gak bisa. Maksud gue kan lagi reframe, lu harus disuruh kontra. Ya. Pro. Kan pro kan. Oke, Z Volt 5. Ya lu kontra. Dia bagus loh. One UI aja gak ada yang Oh, bener. Yaudah, kita balik aja deh. Kalau ini bisa gua. Apa? Kita yang kontra, lu yang pro. Enggak, kita yang pro, lu yang kontra. Oke. Gue kontra. Gampang dong kata-katainnya. Coba. Oke ya, Z Fold 5 itu adalah salah satu HP Fold yang hampir satu-satunya Fold yang gue lihat pas gue giniin masih ada lubang. Betul. Itu Z Fold 5. Kedua, baterai masih 4700. Paling kecil itu. Kecil. Ketiga, layarnya kecil banget. Dengan alasan diambil dari kantong. Menurut gua itu nggak beres. Kenapa? Karena orang tuh orang tuh jarang banget untuk buka screennya. Karena gede banget kan. Nah gimana caranya lu bisa tetap dapat feel kayak main di HP biasa walaupun di fold. Makanya yang 6 kan gede kan. Iya, lebih makanya lebar. gede. Kenapa Liatin kan Cina, gede? bagus juga ya. Iya, pas dilihat HP Cina kan, kayaknya kita salah kemarin deh. Gitu. Oke. Oke, lu mau coba pro kan susah kan? Udah banyak gue yang jawab. Oke, pro. Sekarang gue bro kan, kita lihat timelinenya dulu nih. Boleh. Gue di review Oppo gue, lu bisa cek. Gue bilang kalau Oppo ini memang bikin PR-nya Samsung beres di Oppo lah. Iya. Kalau kita lihat timelinenya, Langsung yang mana iklan? jadi kalau kita lihat timelinenya itu kan ada si Fold 5, Iya. Oppo Find N3, Vivo. Nah lu harusnya tanggal 10 nanti lu lihat. Tanggal 10. Ini unpack. Iya. Ya kita lihat dong.
lebih bagus apa enggak. Karena kan dia bisa menyempurnakan lagi dari Iya, memang pasti lebih bagus. Gitu. Dari? Cuman kan konteksnya adalah Z Fold 5. Ya udah berarti jangan diomongin Z Fold 5 Karena tampilannya itu beda menurut gue. Ya kan ngomong Z Fold lebih ya. Ini makanya, ini versi gua ya, versi gua ya. Pertama nih. DKID ada dualisme guys, begini aja. Kagak, gua menyempurnakan. Oh iya, Pertama boleh. Z Fold series targetnya siapa? Yang pastinya Orang kaya lah. Iya. harus orang kaya. Maksudnya yang menggunain Fold banget Orang kan. kaya itu orang kaya. Orang kaya. Ya. Ya otomatis orang yang kerja dapat gaji lumayan gede kan. Iya, itu orang kaya. Yang bener. taruh HP-nya gini tek keren. Oke kan. Nah, yang pertama kalau dia taruh HP-nya gini, Oppo atau Vivo. Apa tuh? Gitu dong. Bagus dong. Jadi Bukan. keren juga. Iya, maksud gua kalau lu tech entusias banget. Gue jadi kontrak ya. Makanya stay karakter ya. Lupa. Maksud gua kalau misalnya kalau Kita kontra. Iya. kalau tech entusias yang ngomong kan, itu udah tahu barangnya, kelemahan dan kelebihannya sudah tahu. Tapi Iya. begitu orang yang awam, Samsung Z Fold 5 sama Vivo X100 atau N3 pasti mereka lebih ngeliat yang Samsung duluan. Karena dari color udah ini banget. Maksud gua perspektifnya dari orang yang awam. Kalau orang awam bilang gini aja deh, lu Samsung Dex. Gak ada yang make. Gue pakai. Gue pakai. Di konten. Kok Kalau menuduh. Iya. Lu makanya lu harus lihat kan kalau ke kantor banyak layar kan. Pakai kan kemarin Samsung Dex di story. Coba telepon nih. Lihat story-nya dia pakai. Pakai. Kan Di story. Oh, aslinya nggak pakai dia. Gila juga loh. Terus habis itu One UI. Iya. UI-nya, ayo deh kita main Vantage OS. Apa? Terus apa? Color OS. Lu dari OS ini lu suka mana? Kalau OS semuanya. Kalau OS itu menurut gue salah satu OS HP Cina. Walaupun emang menurut gue gak sebagus yang ini ya One UI. Walaupun Berarti kan bisa lebih bagus One UI. masih bisa debat tapi gitu. Karena gini, Color OS itu adalah HP iPhone yang disempurnakan gue lihat. Jadi iOS yang disempurnakan tuh levelnya ke Color OS dan hampir mendekati Slappy menurut gue. Jadi kayak bener-bener beres aja sih sebenarnya sih. Tapi karena masih banyak tapi kan. Iya masih ada emang itu. Samsung juga ada. Tapi nggak sebegitu banyak. Ojol. Pinjol. Oh nggak ada. Dia Fine Entry nggak ada. Nggak ada. Fine Entry nggak ada. Nah ini perbedaannya sama. Berarti siapa Vivo ya? Oppo tuh berarti memang pasarnya untuk pinjol itu yang entry level gitu. Yang pinjolnya iya dibedain sama dia. Emang sama Vivo yang mau Oppo? Nggak tahu ini pertanyaan. Gue nggak tahu nih ini pertanyaan ada perusahaan ya. Gue nggak tahu gitu. Yang waktu gue tanya emang dibalikin lagi. Yang masukin siapa? Yang orang kayanya nggak usah. Orang kayanya enggak, tapi di sebuah instansi pemerintahan ada yang lolosin itu. Sebagai bloatware, lu bayangin nggak? TKDN itu bloatware itu kan TKDN Iya kan? betul. Iya. Bagaimana caranya pinjol bisa masuk ke HP sebagai TKDN? Yang salah berarti bukan brandnya. Berarti Instansi yang mengurus TKDN ini. pinjolnya udah OJK berarti. Ya OJK, itu kan itunya counternya gitu. Nih. Tapi after sales. dulu kan kontrak. After sales. After sales tuh. After sales. Beda. Oppo bagus coy. Bagus. Samsung juga Samsung bagus. Hey. Kemarin Gini. Ini cerita lama lah kira-kira. Itu ada seorang user Z Fold 4 lapor ke Nyantek. Kalau 4 emang gua harus akui. Di generasi 4 masih banyak. Kita ngomongin Z Fold 5 kan? Iya. Kalau kan ngomongin after sales. Kenapa mundur ke Z Fold? Oh iya benar. Oke. Oke benar. Enggak masalahnya. Kalau ngomongin after sales Samsung, ini tuh gue belum lihat nih perbedaan dari treatment orang yang pakai Z series, orang pakai A series sama M series juga ada bedanya gue lihat. Ya bagus loh. Penyetaraan semua. Enggak lah, gila. Masa nih, kenapa di bank ada namanya prioritas? Ya kan karena emang harus didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena emang dia ini penting banget orangnya. Spesial gitu loh. Ger, lu lihat juga kan HP iPhone berapa aja sama nih. Kalau misalnya iPhone sama emang iya. Tapi kan sama-sama flagship, Pak. Betul. Maksud gua sama aja. Maksud gua yang 11 kan juga jadi flagship lagi ketika Itu nggak bisa dibilang kayak gitu dong. Itu namanya Handphone lama. Gini. Bisa nih, kali ini gue gak bisa belain. Enggak, karena ngomong after sales semua tuh harus disamain dong. Lu mau siapa aja, mau apa aja hardware-nya harus sama. Nggak bisa dong kalau misalnya yang Ya kalau oke lah sama yang itu boleh. Nah, yang low end nggak bisa. Aku beda-bedain gitu.
Nggak tahu. Terus kenapa? Ini ngomongin Samsung nggak? Jadi kalau yang entry level gitu selesainya lama gitu kan. Sehakikatnya seorang HP ya. Harusnya, ini nggak ngomongin inilah seri lah. Ngomongin ini yang punya. Ya kita ngomong Z Fold yang punya Samsung Care Plus sama Samsung biasa harusnya dibedain dong tempatnya dong. Iya. Ya nggak? Oke. Ya. Nah ini disamain Pak. Oh, udah beda. Yang punya Samsung Care Plus ini laporan aja ya. Dia ini dari komunitas. Lu silakan cek aja. Boleh lu cek komunitas. Okay. Ini orang punya Samsung Care Plus tapi diperlakukan seperti user A tanpa Samsung Care Plus. Oke, tapi dia bayar gak? Hah? Dia bayar? Dia bayar lah gimana kan? Oh enggak mungkin Enggak dong. Care Plus gak Bayar apa ya sih? Kalau Care Plus nggak bayar. Maksudnya gratis kan? Bayar. Dan Kan regis dulu itu Ini yang dari bayar. gratis. Bayar di depan yang untuk Care Plus. bayar untuk ganti layar itu bayar. Harusnya enggak kan? Nah, Oppo enggak. Oppo dan Bentar, Vivo dari juga. mana Care Plus itu kan kalau Care Plusnya mas. Mana gua tahu itu kan waktu gua tanya Itu ke orang berarti waktu gua tanya ke orang Nah, Samsung. kenapa bisa dia ada oknum? Enggak, waktu gue tanya ke orang Samsung, ini gue buka aja ya. Gue tanya, itu kesalahan komunitas. Ya tanya orang komunitas, kenapa nanya saya? Itu yang dijawab sama Samsung kok gitu. Oh gini. Makanya perlunya edukasi itu tadi kan. Bukan edukasi dari brand. Maksudnya ketika lu mau RMA kan. Kalau kan lagi mau RMA kan. Iya. Ya lu pelajarin dulu term and condition itu kayak gimana. Iya. Harusnya itu kayak gitu. Kalau dia pelajarin dia bisa fight sebagai konsumen. Iya. Masalahnya kebanyakan orang user-user di Indonesia. Kebanyakan masa bodoh dan ngikut-ngikut gitu loh. Jadi dia suruh bayar jadi bayar. Padahal Samsung Care Plus itu nggak perlu bayar. Ya, saya tahu gue human error pun Emang harusnya nggak bayar kan? Emang harusnya ngebayar dan Samsung Care Plus itu menurut gua ya ini opini gua nggak tahu ya. dibayar, Pak. Bukan maksud gua Samsung Care Plus itu bukan dari Samsungnya tapi dia itu tuh lo kayak insurance sebenarnya. Iya harusnya. Jadi harusnya itu tuh diganti gitu. Iya harusnya diganti Pak bayar kan? ganti. Kalau kata gue sih itu oknum ya. Gak oknum guys. Iya mungkin ya. Maksud gua nggak bisa jadi topik kalau misalnya ada oknum. Kan kita ngelihat generalnya kan. Kalau misalnya lu rusak ya diganti. Sesuai sama perjanjian. Jadi maksud lu pengen kayak lebih awal gitu maksud lu. Kalau orang yang gak Nah kalau prioritas itu di lebih lantai jelek lagi 2, brandnya. Iya emang iya. prioritas lantai 4 gitu. Ya, Ada iya dong, ada kan perlakuan lu- khususnya lah lu gitu. kan bayar plus ini kan untuk mendapatkan Kan perlakuan. lu udah dapat benefit ketika 2 tahun lu gak usah bayar apa-apa kalau misalkan barangnya rusak. Kalau Care Plus human error lo ya. Jadi misal HP lu bancing gini ya. Sorry. Wage aman, wage aman. Maksudnya tuh ya emang cara main Samsung tuh begitu yang gak beres gitu. Jangan kan itu deh. Kita ngomongin AI aja deh. Jangan ngomongin ini, dia bisnisnya kuat. Yang produk aja. Oh, enggak ngomongin AI deh. Dia tuh kalau service center paling gampang dia. Tahu bisnis sih. Di jual laptop. Jangan. Enggak gini deh. Kita ngomong gampangnya lagi deh. Iya, AI. gampang aja. AI itu Samsung itu gak masalah. Ada subscription ya? Iya. Nanya gue Lu nanya. kira Vivo nggak ada? Gak ada Pak. Mau taruhan lu. Enggak. Lu buka Vivo X Fold 3 Pro. Seriusan? Yang hashtag nomor 17. Coba ya. Vivo X Fold 3 Pro. Coba ya. Export 3 Pro. Emang ada dia? Dia. Yang poin nomor 17 gua sendiri. Vivo Global Kan ya? ada poin-poinnya tuh. Iya, poin-poin. Footnote ya. Indonesia aja. Oh ada bayar. Oh berarti Jack juga dong. Enggak soalnya gue waktu launching itu dia ngomong. Ada yang bilang soalnya. Dia ngomong waktu launching tuh AI-nya gratis. Iya. Iya. Untuk saat itu. Sama kayak Samsung. Berarti dia jelek. Mana anjir gak ada Cuk. Sini. Oke, jadi ternyata saat dilihat ya, ini gue dibohong-bohongin orang Vivo nih. Karena pas launching itu dia bilang AI-nya tuh gratis selamanya. Selamanya. Iya, untuk sampai kapanpun masih gratis. Apa mungkin gue salah dengar ya? Kan lu gak dijelasin ya yang mana dulu. Oh, AI foto kali, jangan-jangan. Nah, Tapi ditipu itu real bisa gue. jadi gak bayar. Karena di kalau lu poin baca nomor 17, jika kalau bayar lu bakalan dikasih tahu. Iya, jika kalau bayar kan. Berarti ada kemungkinan nih nggak bayar juga. Gitu. Samsung pun ada kemungkinan juga gak bayar. Enggak, dia udah di state, Pak. Udah di state. Udah. Bayar. Udah di state. 2025 Bayar. udah 26 ya? 2025, 25. 2 tahun. 2 Bayar. tahun, 3 tahun iya. Kita yang bayar sebagai user. Iya. Mending Apple Intelligent dong. Iya. Oh. Ya gitulah ya. Oke kan? Udah ya. Nah ini kita 3 nih kelamaan kontennya Cuk. Iya. Oke. Nomor 3. Ini pertanyaan sebenarnya kagetin juga buat Aldi. Ini ice breaking aja Ice sebenarnya. breaking aja. Ya lu buka dah. Oke gue tanya dulu ya. Karena Nomor ini 3. Pertanyaan nomor 3 Harusnya yaitu. buat gua juga soalnya. Lebih baik cincin nikah atau cincin Samsung? Nah silakan pro dan kontra. Ini ice breaking aja. Harus breaking ya Om Kedi. Jadi lebih baik cincin nikah Berarti ini daripada gua cincin sama Samsung Oh, ya. mana Karena nih? lu gak relate kan lu berdua. Ya lu kan juga. Enggak, ya kan gua- Ya tar dulu, yang hijau yang apa? Yang hijau masih pro lah. Hijau. Bapak kau hijau nikah apa itu kan pilihan anjing.
Ini gimana sih? Pro kontra apa nikah gak nikah? Gue Ya kan satu mau cincin nikah atau cincin smart? Bukan pilihan, salah gua. Lebih baik cincin nikah daripada cincin Samsung. Oh iya. Oke ya. Ada. Nih. gue Pro lagi sialan. Aldi kontra. Kok bisa ya semesta itu memberitahu ya bang? lu pilih gue Ferdi, lu mau pro apa kontra? Gue kontra kan gue gak pake. Gue juga. Oke, jadi gimana dari kontra dulu? Kenapa lu pakai cincin teknologi ini daripada cincin nikah? Karena buat apa? Cincin nikah buat apa coy? Cincin nikah untuk memberitahukan Ya lu kontra juga dong anjing. Oh iya juga ya. Oh kan juga, bener juga ya. Oke. Gue gak bisa ini kalau lebih baik cincin gue gak make. Lu cincin nikah itu pak. Kalau cincin teknologi, lu bisa bebas masuk mana aja. Iya. Cincin nikah di suatu tempat tuh nggak bisa masuk mana aja. Iya. Karena gua nggak pakai ke situ ya. Iya. Cuman emang kan ini. Nah, tapi kalau jawaban benernya adalah cincin nikah itu nggak bisa nge-track blood pressure. Itu harga berapa sih, Dik? 2 juta. Lu tahu cincin nikah gue harga berapa? Berapa? Lebih mahal dari itu. Ya makanya, mending ini dong. Mending ini kan? Fiturnya ada. Berarti kalau misal istri lu kasih itu kan cuma pernikahan lu seharga 2 juta dong. Kan enggak juga kan gue punya. Maka tapi gue milih ini. Nah. Nggak, pertanyaannya kan itu lebih baik pakai cincin nikah daripada cincin. Ya kalau secara karena gue menghargai istri gue. Kok nggak lu pakai? Nggak pakai sekarang? Tadi katanya nggak boleh pakai cincin. Kata siapa? Kata lu syuting Emang kita mau ke pabrik katanya tadi. Kita mau ke pabrik. Tadi ini bilang tadi nggak boleh pakai cincin. Nggak ada. Reflect. Iya gitu tadi. Ini keselamatan diri masing-masing. Karena ini kan gue harus pro nih. Ya. Kenapa gue gak pakai? Sebenarnya gue alergi pakai cincin gitu. Oh, pakai. Emang gimana di hati begini? Betul. Lu lihat wallpaper. Di habis satu aja kan? Yaudah, kenapa menurut lu cincin nikah lebih baik daripada cincin? Karena gini loh, kalau misal lu nikah, lu kasih cincin itu sebagai cincin nikah gak lucu. Harganya cuma 2 juta. Istri lu pasti, apaan nih cincin gini dong 2 juta. Ya kan enggak juga buat nikah juga. Masa nikah mas kawin ini? Iya, yang dipakai. Iya, lu milih buat hari-hari lu ini. Iya. Nah, kalau cincin nikah itu kan suatu keputusan. Nina, lihat Nina nih, Nina. Ya kan? Dia kenapa sih? Dia di episode ini kok gitu terus? Ayo. Kan keputusannya cukup besar. Iya. Terus kan keluarga cewek, keluarga cowok Dipertemukan ya. kos banyak di situ. Iya. Ya effort lu sama effort orang tua lu yang udah gede. Sebagai simbolik aja sih. Nah, karena itu simbolik gue tetap ada. Simbolik. Ada. Ya bahkan gak dipakai. Kan masalahnya dipakai. Takut hilang. Gue tuh tangannya Lu paling galaksi juga pas-pasan. Ya kan, kan kalau misalnya kita mau beli cincin juga pasti udah dipasin. Enggak, gue tangannya tuh gatel pas pasang. Ya makanya enggak. Kalau itu nggak gatel. Lepas. Suka gue lepas juga, suka hilang. Untung masih ada. Lah maksud gue kenapa harus dilepas? Gue gatel orangnya tuh fidgeting gitu loh. Sama gue juga gatel, makanya gue gak pakai. Jadi kalau Bukan gatel ini. Gatel tangannya tuh gak bisa diem gue. Enggak, tadi katanya pakai dia. Iya. Digatel. Itu dapet alasan. Iya. Oh. Tolong dikatin. Ya udah ya, itu pertanyaan intermezzo sebenarnya. Ya. Jadi ya emang kayaknya mungkin di tahun-tahun depan nanti kayaknya emang cincin nikah tuh Ada fiturnya. Kecuali nanti Smartring itu udah pakai emas beneran. Enggak boleh. kan gak boleh. Bapak lu ntar marah kayak gitu kan. Gak boleh untuk beberapa kepercayaan. Iya. Mas gak boleh. Emasnya. Kepercayaannya siapa? Nah, nomor 4. Oke ya. Nomor 4 ini. Enggak, gue sambung dulu ini. Iya. Gue sih berharapnya nanti tuh cincin nikah itu ada GPS-nya gitu-gitu. Diulang Lu lagi. gak percaya sama istri lu nanti berarti. Ya udah, nomor 4 ya. Ini nomor 4 ini pertanyaan terakhir dan ini ya. Dan ini kayaknya gak usah milih. Gak usah milih Ya sih. karena yaudah biarkan lu pro aja kita konsen. Iya, gue tahu lu pasti mau pro. Iya. Galaxy AI itu bagus. Iya. Kita tutup lah. Lu langsung jelasin gua. Gue sih selalu kontra sama AI ya. Nah, ya udah. Makanya kita sengaja. Aja. Nah, mungkin dia bisa pro. Iya, makanya ya udah gini deh. Ini yang untuk terakhir khusus ya. Kita ini masing-masing aja. Menurut lu Gak usah, kita stay in karakter ya. Lu kontra kan? Gua pro. Ya udah lu kontra dulu. Ini kalau enggak lu pro berarti. Ya kan sesuai karakter, oke. Gak apa-apa gua. Ya pro, ya gua pro. Pro. Oh, iya. Kenapa? Ya kalau dulu dong. Loh, kok gua dulu kan bilang gua pro gitu. Karena dengan adanya Galaxy AI, Apple aja ngikutin loh jadi Apple Intelligence.
Fiturnya mirip. Kemarin gue denger ada yang ngomong di video kemarin pakai live transaction itu nggak ini, Iya, nggak fungsi. nggak fungsi. Mana ada ngomong? Kan yang bilang. Iya. Kan nggak pakai lu. Iya. Emang gue bilang gitu. Emang gue bilang gitu. Live apa? AI translation nggak kepake. Live transaction. Oh, wah. Lu ngomong kan dia. Itu Gak, kalau buat gue emang gak kepake karena emang gue bisa bahasa Inggris. Kan kemarin di Cina. di Cina itu Pak, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Ada William. Ada yang bisa bener. Ada William kan kemarin. Nggak banyak. Kepake kalau gue kepake. Pakai Kan lu tahu sendiri yang biasanya gini. Nggak, tapi bagus gak? Kalau lu Rat, bagus gak? Gak apa-apa nih sendiri aja, nggak usah kontrak. Menurut lu bagus apa enggak? ya biasa aja, nggak bagus. Gini. Menurut Kakak gua jelek juga. Cuman bukan eksklusif gitu. Iya, bukan sesuatu. Ya emang eksklusif kan, emang waktu itu kan saat launching Galaxy AI, ya kan dia bilang eksklusif on Samsung. Pixel keluar. Pixel tiba-tiba 2 jam kemudian exactly. Pixel ternyata. Emang Samsung bilang eksklusif gitu? Iya. Oh. Tiba-tiba Pixel keluar nih. Dar. Circle to search. Circle to search. Loh. Pixel kayaknya gak circle deh. Apa? Square to search. Ya, apa sih square to search sama aja. Itu mau gambar apa juga bisa Mas Dika. Mau gambar W itu juga bisa. Lojong katanya. Iya. Fun fact, lu sekarang kalau pakai Gemini AI ya, yang bayar. Nah, Itu kalau misalnya lu tekan home screen, lu juga circle to search bisa. Oh serius? berarti nggak eksklusif Samsung dong? Emang gue nggak tahu kalau dia ngomong eksklusif ya. Enggak. Eksklusif awalnya eksklusif. Orang dia aja kan Galaxy AI with Google. Mungkin gini, Galaxy AI itu eksklusif di Samsung. Ya iya, karena itu Namanya. Samsung. Sama Itu kayak- nggak salah banget. Sama Cuman kayak itu layar saja. AMOLED, OLED, itu kan sebenarnya sama aja. Cuma nama brandnya beda. Nama brandnya beda, ada Bowie, ada Samsung. Kalau Samsung aja bilang Galaxy AI with Google's. Iya. Mana eksklusif kan dia kerja sama Google. Wah lu mah fitness sukanya Ger. Lu buka aja. Ya kalau gue sih nggak sukanya dijadiin brand aja sih. Apa dijadiin Jualan. Saya kira-kira di Z Fold 6 apa ya aninya? Itu bakal sama. Belum ada ya sih. Belum ada yang baru sih. Rodi ada bener ya, AI itu akan muncul dan tetap gulung ke atas gitu ya. Itu CES ntar kayaknya. Abis dari CES nih ada yang baru, nanti bakal diimplementasikan di HP harus. Karena menurut gue di iPad OS tuh ada. Atau di CES itu akan kenalin HP yang punya AI lebih bagus aja. Kayaknya itu kayak gitu ntar. Sebenarnya kalau kita main AI ya, yang punya itu cuma Google sama Apple. Iya untuk Lu harus mau jujur-jujuran emang Iya. Google sama Apple. Vivo punyanya Google sama aja. Iya. Si Samsung juga punyanya Google. Jadi kalau dibilang eksklusif enggak juga. Mungkin karena dia bayar ya. Jadi ada kata Galaxy AI tadi. Iya. Ya kan? Tapi menurut gue di Z Fold 6 itu bakalan, kalau Apple kan kemarin Mate Notes dia. Yang ya, lu yang buat angka itu. Terus kalau misalkan bikin emoji. Oh iya jadi Mungkin Z Fold 6 ada beberapa inovasi yang kalau dibilang punyanya dia, gue gak setuju sih. Mungkin nanti bakalan punyanya Google. gua kalau nggak salah ya. Pas gua ke Cina kemarin yang oh ini lu sendiri ya. Iya, gue yang sendiri yang bertepatan dengan Kelatipu dulu. Yang mana sih? Oh iya. Nah, itu tuh gue ngeliat Oppo sama Vivo, emang mereka tuh punya software AI, tapi masih belum matang banget. Iya. Tapi dia pakai server Alibaba. Itu. Dan harusnya sih, gue nggak tahu ya jadi apa enggak. Tapi kemarin itu gue lihat teasernya. Jadi di situ tuh kita bisa ada chatbotnya. Kok chatbot apa sih namanya? Ya kayak chatbot lah. Ya, chatbot. Bisa ngobrol terus bisa generate image gitu. Cuman emang nggak kencang-kencang banget. Tapi enggaknya mereka tuh udah show bahwa mereka tuh bakal punya software sendiri gitu. Cuman gua nggak tahu ini bakal dirilis beneran apa enggak. Karena kan yang gua tahu kan megang HP kan banyak kan Dika kan. Katanya lewat dari Google. Apa tuh? AI-nya si Vivo Gemini. gitu. Jadi sekarang lu coba download Gemini ya. Itu bener bagus banget. Emang kalau AI ya. Oh siapa tahu. Gue sering pakai. Mereka buat pakai server sendiri, oke gitu kan. Ada Gemini AI, wah kita busuk. Siapa Sadar ya? tahu? Oh, iya, siapa tahu soalnya kan Gemini AI. Galaxy AI itu sampai sekarang tuh gue masih gak ngerti sih. Ger, bentar. Gue garis Galaxy AI with Google. Galaxy AI. Emang ada with Google ya tulisannya? Sampai sekarang tuh gue gak ngerti sih. Maksudnya kenapa hal ini yang digaung-gaungkan sama Samsung gitu. Sementara banyak Billboard gede-gede. Iya kan. Maksudnya kayak buat apa gitu. Dan gue liat tuh ini emang udah gak lebih dari sekedar gimmick marketing aja sih. Yang itu yang gak gue suka gitu. Iya, Itu pendapat termasuk orang. sama AI ya. Dan S24 kemarin launchingnya tuh kayak bosen banget karena soalnya AI doang. Samsung S24 tuh bener-bener kayak
Males nontonnya, mending gak usah ditonton. Gue setuju. Kalau S24 sama S23 perbandingannya S23 itu gimmicknya menurut gue Lebih bagus kan. dengan bulan walaupun akhirnya bulannya itu ternyata cuma software entertainment Itu saja. dari lama Pak. Itu yang laku pertama kali Huawei. Iya tapi menarik kayak gitu di Instead kayak lo. Tapi Huawei kan marketingnya bagusan Samsung. Yang balas- Iya kan. Ini nggak lebih banyak. Sorry Huawei. Lanjut. Iya nih Huawei. Aku cinta Huawei. Gitu. Samsung. Gak ada laptopnya. Ada laptop ya Samsung. Ada Galaxy Book di. Gak masuk Indo. Nggak masuk Indo. Kalau ada gue beli tuh. Udah lah, Oh itu tuh satu lagi kejutan tuh nanti pas di Paris. Nanti bakal ada Galaxy Book. Galaxy Book itu emang pasti dikenalin Pak. Tapi masuk Indo apa enggak itu hal yang beda. Enggak, pakai Snapdragon. Kan udah keluar. Udah ada. Udah. Oh. Apaan sih Rodi apa? Mana laptop gue gak tau. Oke lah ya, mungkin itu aja kali dia. Jadi- ini sorry ya, ini agak lama dan agak Gak enak ah penutupnya kurang gong ah. Ih. Lu mau tutup apa? Lanjut 5 menit lagi ada apa coba? Coba kalau misalkan Vivo full antik lu deh gua tanya sekarang. Kenapa? Full yang paling bagus fullnya siapa? Volte N3 masih? Masih N3 lu Iya. nih. Gue rasa N3 sih. Cuman gue penasaran sama Enggak, Volt Vivo Vivo sih. gue udah coba dikit ya. Gue rasa sih harus ada 1-2 hal yang harus diberesin sih. sayangnya di OS-nya sih. Iya, OS. Kameranya udah jauh. Kan gue bilang tadi, ColorOS itu adalah OS paling beres, HP Cina paling beres, ColorOS. Karena gua udah pegang Vivo ya. Menurut gua Vivo sih. Karena tipisnya doang kan. Enggak. Secara software. Jadi kalau Oppo Find N3 lu masih ada kan di? Ada. Kalau misalnya lu buka dikit aja. Itu pengaruh. Dia kan langsung main screen kan. Iya. Kalau Vivo enggak, dia ada fitur namanya smart shifting. Jadi lu bisa aktifin atau nonaktifin kalau dibuka dikit. Tapi itu hal yang minor menurut gue. Wah, kalau lu pakai Tapi ganggu di entry. Tapi ganggu di entry. Masa sih? Iya. Enggak, maksud gua lu minor-minor tapi kan kepake banyak orang Iya kan. sih emang sih. Ya udah, berarti major dong. Tapi gue tetap ada entry karena kita lihat keseluruhannya kan. Itu doang. Kamera. Kamera tuh dia Beda menang di karakter. tele, gak menang di Beda Kan karakter. kameranya enggak. Bisa itu lebih biru, lebih sinematik. Iya. Kalau telenya mungkin lebih bagus daripada si Oppo punya ya. Ya. Cuman main kamera enggak. Sinematiknya. Ada Oping tuh. Cinematic Android mah sampah anjir. Dan Gua ngomong exactly ya, Android gue bilang. Menurut gue sinematiknya sampah. Kayak cuma sekedar blur. Itu sampah. Sinematik Android semuanya. Lu bisa cek. gue setuju. Video memang iPhone memang iPhone itu gak ada obat. Tapi kalau Sinematik ya? foto, Iya. iPhone udah Foto Kalau udah foto jelek. emang iPhone tuh cloud. Udah standar paling bawah tuh. Handphone bagus ya gitu. iPhone tuh kamera foto jelek banget. Tapi video sinematik bagus banget. lebih aneh Vivo X100 Pro harganya berapa ya? 15 juta kemarin deh. 17. 17. iPhone 15 Pro Max berapa? 30. Nah, itu yang 1 tera paling. Enggak, 2,2. Waduh. Sekitar segitu lah. Di Chandra dapat 25 juta. Foto iBox. portrait-nya aja iPhone tuh kebanting jauh. Jauh banget kebanting. Fotonya kan. Kalau video sih emang Kalau Ya. video emang masih buah-buahan kan. Ya gue awalnya X224 kiranya bakal main ke video. Awalnya. Tidak. Malah AI. Malah ya itu. sebenarnya videonya bagus cuman kalau lu jualan video Enggak. ya kurang gitu makanya jualan AI karena Iya. zamannya AI. Tapi kalau tahun ini Samsung cuman jualan AI sih menurut gue juga. Apalagi kalau misalkan sama ya harusnya ada sesuatu yang Beda lah ya. Iya. Masa foto untuk walaupun Oh gue tahu sih ya. Menurut gue DS24 atau enggak yang Fold baru ini dia pasti bakal implementasiin game mininya tuh lebih. Implementasi apa? Game mininya tuh Oke. bakal lebih gila lagi. Soalnya kan yang sekarang aja udah mulai di install Jadi kan untuk di Android Android. mini itu 2 bulan gratis sekarang. Tapi setelah itu lu bayar. Siapa tahu Samsung bayarin kita kan buat 2 Oh Regis dapat game ini bukan SKR Plus berarti dong. Escort plusnya dapat tetep. Itu udah hal wajib. Udah lah nih panjangan nih bener. Ya udah panjang banget sih Apa nih? ini. Ya udah lah ya. Udah seru belum? Udah seru kan? Udah kan? seru banget nih. Kurang nih. Wah anjing. Pecah part 2 gitu bisa gak sih? Pengen sih sebenarnya. Tapi enggak lah. Ya udah lah. Kita bahas Samsung aja sejam lebih nih. 2 kali DKID sih. Gitu kan. Maksud gue pengen. Kan kemarin lu Peps mana ada lu ngundang DKID. Buset tuh Oh iya betul juga. namanya itu. Ini tolong kat ya. Gak usah. Gak, gue yakin di ending tuh udah gak ada yang nonton sih. Ada sih, ada. Siapa? Di ending, biasanya tuh yang nonton di ending itu dia, ending. iya sampai ending itu either dia emang penonton kita atau orang yang pengen jatuhin kita. Nah, Gue pengen jadi tutupnya itu gantung gitu loh. Ya udah sampai jumpa. Sampai jumpa guys. Yang mau jatuhin nyantek. tuh. Udah. Berhenti. Yang mau jatuhin nyantek. Cepetan dong. Udah.